Puji Tuhan, selamat pagi. Syukur kita naikkan kepada Tuhan semua saat ini yang kita alami karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita naikkan satu pujian, tanpa kasih Tuhan tiada bintang di langit. Haleluya. Tanpa kasih Tuhan tiada bintang di langit. Tanpa kasih Tuhan lautan akan kering. Tanpa kasih Tuhan burung takkan terbang. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kasih Tuhan tiada bintang di langit. Tanpa kasih Tuhan lautan akan kering. Tanpa kasih Tuhan burung takkan terbang. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Kasih Yesusku termanis bagiku. Kasih Yesusku tak ada ujungnya. Ku sembah Kau Tuhan buat kasih setiamu. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Haleluya. Tanpa kasih Tuhan tiada bintang di langit. Tanpa kasih Tuhan lautan akan kering. Tanpa kasih Tuhan burung takkan terbang. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kasih Tuhan tiada bintang di langit. Tanpa kasih Tuhan lautan akan kering. Tanpa kasih Tuhan burung takkan terbang. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Haleluya. Kasih Yesusku, amin, termanis bagiku. Kasih Yesusku tak ada ujungnya. Ku sembah Kau Tuhan buat kasih setiamu. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Kasih Yesusku termanis bagiku. Kasih Yesusku tak ada ujungnya. Ku sembah Kau Tuhan buat kasih setiamu. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Kasih Yesusku termanis bagiku. Haleluya. Kasih Yesusku tak ada ujungnya. Ku sembah Kau Tuhan buat kasih setiamu. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Kasih-Nya Tuhanku sempurna. Kasih-Nya Yesusku sempurna. Haleluya. 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 Terpujilah namamu
Bapa, kami mengucap syukur saat ini. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih. Semua karena kasih Engkau ya Allahku. Oleh sebab itu kami bersyukur saat ini kami masih bisa menikmati anugerah, kemurahan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau bersama-sama. Mari Engkau berkarya, Engkau mengurapi kami, Engkau memimpin kami. Biarlah apa yang kami naikkan bagian menyenangkan hati Engkau. Engkau menjangkau Tuhan. Setiap umat-Mu dimanapun berada. Kasih-Mu Tuhan nyata untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kau memberkati ibadah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah kita tetap bersuka cita. Kita akan bersorak dan kita bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah. Amin. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hai nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hai nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Haleluya. Berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam. Haleluya. Memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Di pintu gerbang indah murid Yesus berkata, emas perak tidak ada padaku, tapi nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Tuhanku maha besar.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas. Kita katakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah ya. Haleluya. Ketika kita tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi kenyataan hidup ini, mari pada pagi ini kita semua minta hanya kekuatan Roh Kudus yang sanggup menjamah, menguatkan hati saudara dan saya. Haleluya. Roh Kudus datanglah. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah. Roh Kudus hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Terpujilah Engkau di tempat maha tinggi. Jamah kami ya Allahku.
terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Syukur kami naikkan kepadamu. Saat ini kami mau terima firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di antara kami. Engkau menjamah kami lewat Roh-Mu. Memberkati kami. Kami memerlukan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Firman-Mu selalu baru buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam renungan pada pagi hari ini. Saya percaya saudara akan menerima berkat dan saudara akan pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Pagi ini saya ingin memberikan kepada saudara yaitu renungan tentang mengikut Tuhan sampai akhir. Dalam Matius 4 ayat 18 sampai 20 di sana dituliskan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20 di situ dituliskan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Inilah awal saudara bagaimana Tuhan Yesus memulai pekerjaannya, membawa jiwa untuk menerima keselamatan, dan disitulah dia menemui dua orang yang bernama Petrus dan Andreas. Kemudian saudara di Yohanes pasal 21 ayat 18, di situ dikatakan pada saat terakhir Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus
setelah melewati salib, setelah kebangkitan, dan kemudian Tuhan Yesus mulai bertanya, dan akhirnya Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku, sampai berulang kali. Dalam Yohanes 21 ayat 18, saudara bisa temui Tuhan Yesus di akhir dari pembicaraannya, ia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Saudara-saudara, kita lihat di sini akhir dari perjalanan dari Petrus yang kemudian, saudara-saudara, dia akan menyerahkan hidupnya dan mengulurkan tangan, dan dia akan menyerahkan, dan apa saja yang orang atau siapa saja yang membawa dia ke tempat yang ia tidak kehendaki. Mengulurkan tangan ini menunjukkan bagaimana Petrus nantinya dalam menemui ajalnya, sehingga ia menemui ajalnya, ia akan memuliakan Allah. Tradisi mengatakan bahwa Petrus itu disalibkan di Roma di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Nah, kira-kira pada waktu itu yang sama juga, saudara, Paulus juga mengalami di mana ia dibunuh. Saudara-saudara, waktu Petrus akan disalibkan, saudara, sebab Petrus itu matinya disalibkan. Ia minta kepada mereka yang akan menyalibkan dia. Dia katakan, kalau aku disalib, aku mau supaya kepalaku itu di bawah. Sebab saya tidak layak disalib seperti Tuhan saya, yaitu Yesus. Saudara, dalam judul firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengatakan mengikut Tuhan sampai akhir. Apa yang dilakukan oleh Petrus itu benar, saudara. Dia mengikut Tuhan sampai akhir. Saya akan memberikan kepada saudara 3 macam pengikutan, atau saya bisa katakan pengiringan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, pengiringan kepada Tuhan yang tak dapat maju atau dia berhenti. Ya, saudara, dia tidak dapat maju. Itu kita lihat, saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-9. Di perikop itu sudah dituliskan, saudara, bahwa pada akhir zaman, saudara-saudara, dikatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Banyak hal yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 9 ini. Tapi kalau kita baca terus sampai pada ayat yang ke-6, saudara, di situ dikatakan bahwa mereka itu, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan
menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai hawa nafsu. Nah, inilah orang-orang yang disebut orang-orang penyelundup. Ya. Mereka itulah yang membawa orang kepada kesesatan. Mereka berlagak tahu. Mereka seolah-olah beribadah tetapi tidak ada kekuatan. Saudara, syarat dengan dosa dan hawa nafsu. Di sini kita melihat dalam ayat ke-7, mereka minta diajar tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Ayat 18 dituliskan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hati Yanes dan Yambres, kebodohan mereka itu akan nyata bagi semua orang. Saudara, salah satu di antara ketidakbisanya kita maju, ya, karena Yanes ini dia menentang kepada Musa, ya. Saudara, seolah-olah pandai, seolah-olah bisa, ya. Saudara-saudara, seolah-olah mereka mampu, tetapi jelas kalau kita lihat mereka mempunyai akal yang bobrok dan iman yang tidak tahan uji. Selain tidak tahan uji, saudara, mereka juga dalam ayat ke-7 tadi kita membaca, mereka minta diajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Inilah yang bisa kita katakan mereka tidak dapat maju. Lain daripada itu, ada juga saudara di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, oleh karena mereka tidak meninggalkan jalan yang benar. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam dan anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi ini. Ini sebuah contoh lagi bahwa saudara, orang kalau kita lihat dalam pengiringannya dia tidak bisa maju. Karena apa saudara? Karena tidak mengikuti jalan yang benar. Karena dibawa kepada kesesatan. Bileam mengikuti jalan saudara-saudara anak Beor ini yang disuruh oleh Balak, saudara, untuk menerima upah dari perbuatan yang jahat. Akhirnya di tengah jalan, saudara, Tuhan bisa pakai keledai untuk memberitahu bahwa Bileam sudah melakukan kejahatan. Yang kedua, saudara, bukan saja tidak dapat maju, tetapi berhenti dan meninggalkan Tuhan. Filemon pasal 1 saudara ayat 24 kita temui di sana, saudara-saudara. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Saudara, ini adalah kata-kata dari Paulus kepada teman-teman sekerja Paulus. Salah satunya adalah Demas. Saudara,
dalam Kolose pasal 4 ayat 14. Di situ ada salam yang dititipkan, saudara. Paulus katakan, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Kita melihat di sini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, rasul-rasul yang dikasihi Tuhan. Salah satunya saudara hamba Tuhan yang bernama Demas. Tapi saudara, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, di situ dikatakan dalam ayat yang ke-9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kerkes telah pergi. Dan seterusnya. Saudara, kita baca awalnya Demas adalah seorang hamba Tuhan yang mengikut Tuhan, yang menjadi teman sekerja dari Paulus. Tapi akhirnya saudara-saudara, Demas dia meninggalkan Tuhan karena dia mencintai dunia ini. Akhirnya yang ketiga, saudara, di sini dikatakan berhenti karena menoleh ke belakang. Saudara, kata-kata ini, saudara, bukan berarti kalau saya ada di mimbar ini, saya menoleh ke belakang lalu saya berhenti dari pelayanan. Bukan itu maksudnya. Ini adalah sebuah contoh yang kita bisa temui, saudara, di dalam Kejadian pasal 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Dalam ayat 25, tetapi istri Lut yang berjalan mengikuti mereka, ia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara-saudara, istri Lut menoleh ke belakang karena hatinya masih ada di kota Sodom. Yang waktu itu, saudara, api dan belerang sudah membakar kota Sodom. Saudara, sudah terbakar, sudah menyala. Ia mengingat kepada hartanya, harta yang begitu banyak, berpuluh tahun. Saudara, dia mengumpulkan hartanya. Saudara-saudara, sungguh sangat kecewa dia meninggalkan hartanya. Dan ia ingin sekali apa yang terjadi di belakang. Padahal sudah dilarang untuk menoleh ke belakang. Saudara-saudara, akhirnya dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Tiang garam yang tidak dapat digunakan. Kalau kita membaca, saudara, di dalam kitab Yeremia beberapa waktu yang lalu, saudara, orang yang berharap kepada manusia, orang yang melakukan semua dengan kekuatan sendiri itu, dia akan ada di tempat di mana tidak ada penduduknya, di negeri padang asin yang tidak ada orang di sana. Ada kata asin. Saudara, berarti tempat itu adalah tempat yang tidak bisa digunakan. Walaupun mungkin daerahnya ada rasa garam tetapi tidak bisa digunakan. Bahkan kalau kita membaca, saudara-saudara, di dalam Mazmur 107 ayat 34, di sana dituliskan, tanah subur menjadi padang asin oleh sebab
kejahatan orang yang diam di dalamnya. Tanah subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang yang diam di dalamnya. Berarti tanah itu tidak subur, tidak bisa digunakan. Saudara, saya teringat akan firman Tuhan yang kita baca. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 13, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Kemudian saudara diinjak-injak orang dan tidak bisa lagi digunakan." Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat seperti ini, Lut ditaruh di Sodom dan Gomora supaya Lut bisa menjadi berkat dan dia bisa mengiring kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita bisa membaca di sini bahwa akhirnya Lut atau istrinya sudah tidak bisa mengikut Lut karena dia sudah menjadi tiang garam. Tema kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, adalah mengikut Tuhan sampai akhir. Biarlah saudara dan saya boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam. Di mana saja kita pergi, kita mau mengikut Tuhan dan menjadi berkat. Dalam Filipi pasal 1, saudara, dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 13, di situ Paulus berkata, "Yang aku kehendaki yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya." Itu kerinduan dari Paulus. Yang dia kehendaki yaitu mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya. Ada apa di dalam kebangkitan Yesus? Saudara-saudara, itulah yang menjadi kerinduan dari Paulus. Bukan saja itu saudara, dia melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia juga ingin mengenal penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan saudara, di akhirnya dia katakan, "Aku ingin supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya." Nah, saudara-saudara, begitu rupa Paulus mempunyai kedekatan, keinginan yang luar biasa. Dan di dalam ayat 12 di situ dikatakan, "Bukan seolah-olah aku telah sempurna, tetapi aku mengejarnya." Coba lihat saudara, mengikut Tuhan sampai akhir itu Paulus ingin mengejarnya saudara. Dan di dalam ayat 13 dia katakan, "Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku." Lalu apa saudara? Dia berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, untuk memperoleh hadiah, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Janganlah kita menjadi seperti istri Lut yang terikat dengan harta dunia atau mengingat ke belakang masa lalu saudara, yang kemudian saya pernah saudara jumpa dengan seseorang ketika dia sudah bertobat, dia selalu berkata, "Apakah dosaku ini bisa diampuni?"
Saya katakan darah Yesus sudah menyucikan engkau. Darah Yesus sudah membaharui engkau. Engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Dosa-dosamu yang dulu sudah dilupakan. Tuhan berkata, aku melupakan dosa-dosamu sejauh timur dari barat. Saudara, mari kita bersama-sama melihat ke depan. Mari kita bersama-sama bukan saja berjalan. Paulus itu, saudara, ingin berlari untuk mengejar apa yang ada di depannya. Dan tujuan hidupnya supaya dia memperoleh hadiah. Puji Tuhan, saudara. Inilah firman Tuhan yang dapat saya uraikan. Mari kita bersama-sama saudara, supaya saudara bisa setia, supaya saudara bisa sampai kepada akhir. Saudara, kita mau berlari-lari sampai pada tujuan. Dan inilah firman yang dapat saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saudara firman ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kita. Dan yang terutama dalam perjalanan ini, kiranya Roh Kudus tetap membawa kita kepada seluruh kebenaran. Mari kita akan nyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Seluruh kebenaran. Ya Tuhan, kami tahu inilah satu-satunya
mana kami akan menemui seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Engkaulah satu-satunya yang dapat meluruskan jalan-jalan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon semua ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah raya Minggu pagi ini ya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Allahi, mujizat-mujizat surgawi terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.